Jaksa penuntut umum secara resmi mengajukan banding tepat pada hari ke-7 setelah vonis 1 tahun 2 bulan dijatuhkan kepada Igede Ari Astina alias Jering. Pada Kamis 26 November 2020, salah satu jaksa yang menangani perkara ini, Otong Hendra Rahayu, telah mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Denpasar. Hari ini adalah hari ke-7 sejak putusan perkara pidana atas nama terdakwa Igede Ari Astina alias Jering. Dan di hari ke-7 ini, jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini telah mengajukan upaya hukum banding tadi ke Kepanitiaan Pengadilan Negeri Denpasar. Ada dua hal besar, hal utama yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengajukan banding. Yang pertama adalah putusan pidana 1 tahun 2 bulan penjara terhadap terdakwa Igede Ari Astina alias Jering itu dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Masyarakat ini adalah luas, terutama di dalam hal memberatkan. Jaksa penuntut telah diuraikan bahwa putusan 1 tahun 2 bulan itu seyogyanya itu memperhatikan rasa keadilan bagi dokter maupun tenaga kesehatan yang pada saat ini sedang bekerja keras mengupayakan pengobatan terhadap korban atau masyarakat yang terpapar COVID-19. Yang kedua yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana putusan 1 tahun 2 bulan penjara ini mampu memberikan efek penjaraan terhadap terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya. Tujuannya satu, yaitu bagaimana masyarakat itu menjadi bijak menggunakan media sosialnya, gitu. Dasar pertimbangan kami yang utama adalah dua hal besar itu. Jadi tidak semata-mata atau tidak benar kalau hanya karena putusannya jauh dari tuntutan, tetapi tuntutan 3 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu sudah melalui hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Sehingga ketika 1 tahun 2 bulan, bukan karena jauhnya, tetapi aspek rasa keadilan dan efek penjaraan dari pidana tersebut yang dirasa kurang terpenuhi. Nanti di dalam memori banding, nanti jaksa penuntut akan mengajukan secara lengkap apa yang menjadi pokok-pokok dari banding tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum Jering yang diwakili oleh Iwayan Gendo Suwardana juga mengajukan banding setelah memastikan bahwa tim jaksa penuntut umum juga mengajukan banding. Ya, jadi hari ini jam berapa nih? Sekitar jam 2. Ya, jam 2 tadi kami ke PN Denpasar untuk mengajukan permintaan banding dan kemudian diproses, sudah terbit akte permintaan banding penasihat hukum dari Jering dan kami mengajukan banding per hari ini. Dan kami lakukan banding ini setelah kami memastikan bahwa jaksa penuntut umum mengajukan banding terlebih dahulu. Pada hari ini juga, tapi pada jam yang lebih dulu, sekitar jam 1. Kami sudah diberitahukan rilis permintaan banding dari Kejati, dari jaksa tinggi ya, dari jaksa penuntut umum, Pak Otong langsung yang hadir, Pak Otong Rahayu. Ya, Pak Otong Hendra Rahayu langsung yang hadir. Kami sudah juga diberikan rilasnya. Jadi per hari ini kami mengajukan banding karena kami sudah memastikan sebelumnya jaksa mengajukan banding. Itu pertimbangan yang pertama, karena sebetulnya dalam perkara ini klien kami Jering itu meminta pada kami apabila jaksa mengajukan banding maka mau tidak ada pilihan lain, kita harus banding, dan itu yang kami kemudian jalankan, mandat itu yang kami jalankan. Kami juga tidak tahu apa dasar jaksa penuntut umum melakukan banding, kecuali bahwa itu adalah hak hukum dari penuntut umum. Tapi tentu saja tentu saja kami menghargai hak hukum mereka dari jaksa penuntut umum, walaupun menurut kami tetap saja pengajuan banding oleh mereka, walaupun itu hak hukum, kami merasa prihatin sebetulnya sambil ketawa. Seberapa percaya dirinya jaksa mengajukan banding dengan kawan-kawan media sudah tahu sendiri bagaimana berkas tuntutan jaksa atau surat tuntutan jaksa yang manipulatif, tidak berdasar dan cenderung ngawur, bahkan salah mengutip unsur pasal. Kemudian sudah mengakui di dalam repliknya bahwa jaksa melakukan copy paste keterangan ahli
kemudian cenderung itu manipulatif. Dan ini yang bagi kami mengherankan gitu. Tetapi sekali lagi kami menghargai hak hukum mereka dan berarti pertarungan hukum kita belum selesai. Kita akan sama-sama lihat seberapa kuat dalil mereka dengan surat tuntutan yang dasar yang sangat ngawur, dan kemudian seberapa kuat kami juga akan lakukan pembelaan dalam konteks nanti memori banding. Jadi nanti akan ada 2 memori banding karena sama-sama banding. Jaksa mengajukan memori banding, kemudian kami juga mengajukan memori banding. Lalu dari memori banding itu kita juga akan membuat sama-sama kontra memori banding. Nggak tahu juga jaksa membuat atau tidak. Tapi kalau jaksa tidak banding, Jering juga tidak akan banding. Tadi kan bilang ya, kalau sebetulnya Jering posisinya begitu. Kalau jaksa tidak banding ya sudah kita terima saja dengan segala kepahitan situasi sekarang. Tapi karena jaksa sudah banding, ya sudah tidak ada pilihan lain kata Jering. Artinya ini bentuk perlawanan dari penasihat hukum meladeni jaksa. Ya, karena kami tidak diberikan pilihan lain kecuali meladeni. Tidak hanya cukup dengan kontra memori banding, tetapi kami harus juga melakukan banding karena sebetulnya putusan hakim itu juga tidak memuaskan Jering, klien kami, dan kami juga gitu tidak memuaskan sebetulnya, karena surat tuntutan jaksa sangat tidak kuat sebetulnya, bahkan untuk memvonis Jering jangankan 1 tahun 2 bulan, bahkan memvonis Jering 4 bulan saja itu juga tidak sebetulnya tidak fair gitu. Tetapi dengan kebesaran hati Jering sebetulnya mau menerima, tetapi karena jaksa ternyata di detik akhir di last minute baru mengajukan banding, mau tidak mau kita juga mengajukan banding. Posisinya sama-sama banding ya, jadi sama-sama banding. Jaksanya banding, kami juga banding. Artinya jaksa tidak puas, kami juga tidak puas. Jadi kalau ada persidangan lagi, ada fakta baru nggak yang dihadirkan? Enggak, kalau dibanding itu kan tidak ada lagi fakta yang dihadirkan, tetapi kami melakukan analisis terhadap dasar dari putusan hakim. Kami menganalisis putusan hakim dan kami akan nanti mengajukan bantahan terhadap putusan hakim tersebut secara hukum. Kawan-kawan mungkin ya satu ininya tambahannya ya itu tadi kami dari penasihat hukum menghargai hak hukum dari jaksa penuntut umum, walaupun kami tidak tahu apa yang mendasari banding ini dengan putusan yang 1-2 tahun berdasarkan surat tuntutan yang manipulatif, yang tidak berdasar dan ngawur itu. Dan kalau banding ini adalah cara untuk membuat jaksa bisa memuaskan tuntutannya agar terpenuhi tuntutan 3 tahun. Dan kemudian mungkin itu juga adalah cara dari jaksa untuk bisa menjaga martabat dari ID, karena ini kasusnya adalah menjaga martabat dan wibawa ID. Tetapi bagi kami ini juga adalah pembelaan hukum, bukan semata-mata untuk kepentingan Jering, tetapi inilah pembelaan hukum atas kebebasan berekspresi, dan juga sebetulnya adalah bagian dari pembelaan hukum kami untuk menempatkan martabat ID bukan hanya semata-mata pada persoalan yang dinyatakan oleh ID, tetapi kami lebih juga ingin menyatakan bahwa pembelaan ini dilakukan untuk menjaga marwah ID agar juga mereka lebih mengutamakan etik kedokteran dan sumpah kedokteran, bahwa tidak boleh ada orang atau pasien yang dinomorduakan hanya karena prosedur rapid test, dan bagian itu juga akan menjadi bagian dari pembelaan kami. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.